Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Mudah-mudahan Anda masih terus setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Misteri Gunung Raung 2004, Gunung Terangker di Pulau Jawa. Tahun 2004, jangan berharap ketemu pos pendakian, porter, dan guide di Kalibaru. Raung saat itu masih merupakan gunung dengan predikat paling angker di Pulau Jawa. Dari beberapa sumber yang aku gali, hanya timbul dua recommended jalur, yaitu via Sumber Wringin dan via Glenmore. Mencari literatur Raung cukup sulit, karena gunung itu belum tenar seperti sekarang. Aku cukup tertarik dengan gunung ini, karena ceritanya nggak ada yang asik untuk didengar. Semuanya serba bikin bulu kuduk merinding. Selain angker, Gunung Raung adalah salah satunya gunung dengan ketinggian di atas 3000 mdpl yang belum aku daki di Pulau Jawa. Niat gede, tapi dana belum kelihatan. Sampai pada suatu sore, aku lagi asik gitaran di pinggir kali. Tiba-tiba muncul si Lando. Lihat setelannya kayaknya baru pulang kuliah ini bocah. Ngenaiki, wah bete nih aku. Kemana aku bilang? Raung kata dia. What? Kebeneran aku bilang. Punya duit kamu? Ada kata dia. Kapan? Ya udah besok. Oke, sip. Oh ya, Lando ini bener-bener titisannya Panjul sama gokilnya. Cuma kalah lucu sama si Panjul. Hilang Panjul datanglah Lando. Gak ada sepinya pendakianku. Gak ada sepinya pendakianku. Selalu ada saja manusia aneh silih berganti dalam kisah pendakianku. Dia balik, aku lanjut main gitar. Puas 2 lagu aku ikutan balik. Siapin alat lalu packing. Beres semua. Almarhum nenek yang lihat aku lagi berbenah nanya, mau kemana lagi? Ke Jawa Timur. Punya duit gak? Enggak. Nenekku cengar-cengir, masuk kamar terus ngasih duit 100.000. Kebiasaan, bondo nekat kok sampai punya anak. Gantian aku yang cengar-cengir, sembari garu-garu kepala. Doain aja ya nenekku sayang. Sambil aku ciumin tangannya. Malam itu aku coba cari tambatan dana. Putar-putar akhirnya mentok dapat 100 lagi. Mayan jadi 200 duit kepegang. Aku meluncur ke rumah Lando. Duh, ada budget berapa kamu? Ada 400 nih, kata dia. Aman. Saat itu aku putuskan naik kereta sampai Surabaya, terus lanjut lagi ke Glenmore Banyuwangi. Ritualnya masih sama, up Cikini Senen, Senen Gubeng. Biasalah, kereta zaman old. Selain ramai, telatnya juga asoy melehoy. Hampir 14 jam berada di dalam perut ular besi. Akhirnya kita tiba di stasiun Gubeng. Dari sini rencananya aku mampir ke rumah Wenang Paramarta atau Matius Wandi. Tapi kok aku rada curiga sama si Lando. Cuk, mana duit kamu? Ntar, kata dia. Sambil melotot aku minta, mana duit kamu? Cengengesan, dia kasih 3 lembar 50-an sama recehan. Mana lagi? Katanya 400. Empokku gak jadi ngasih. Lando, bener-bener titisan Panjul doang kamu. Duitku tinggal 100 pas, karena dari UP sampai Gubeng semuanya pakai duitku dulu. Ya udah, nanggung. Kita bergerak pindah ke stasiun Gubeng yang khusus pemberangkatan kereta api ekonomi. Di ujung stasiun dekat WC, kita gelar kompor, masak nasi sama goreng telur. Selesai makan lanjut ngopi sembari udut. Emang nikmat bener. Biar duit cekak, logistik bisa dipastikan selalu safe. Sambil nunggu kereta api, akhirnya kita nongkrong di Gubeng sampai sore. Hari itu kereta api Sri Tanjung yang biasanya masuk Surabaya jam 5 sore, telat 2 jam. Sambil desak-desakan dengan penumpang lain, akhirnya kita masuk di dalam kereta api. Gak kebagian duduk, dan bordes menjadi pilihan terbaik untuk menunggu waktu tiba di Glenmore Banyuwangi. Mungkin inilah yang dimaksud dengan kata-kata Tuhan selalu bersama orang-orang berani. Lagi asik-asik ngudut, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak. Mau kemana mas?
Bali atau Lombok? Oh, enggak Pak. Kita mau naik Gunung Raung. Raung? Katanya. Rencananya mau lewat mana Mas? Menurut info katanya Glenmore Pak. Oh, lewat jalur Pataka aja. Beliau menyebut Pataga dengan penyebutan Pataka baru dibuka tahun kemarin Mas. Oh, gitu Pak. Turun di mana nanti? Kebetulan saya warga Kalibaru. Kita sama-sama turun di sana nanti. Sepanjang jalan akhirnya kita terlibat pembicaraan santai dengan bapak ini. Gak berasa waktu berlalu begitu cepat. Si bapak yang ternyata petugas tiba-tiba dapat telepon dari komandannya dan harus meluncur ke Banyuwangi. Sampai Kalibaru kita berpisah. Hati-hati ya Mas, semoga sukses, katanya. Kala itu kita tiba di stasiun Kalibaru tepat jam 11:30 malam. Setelah berdiskusi sejenak dengan petugas stasiun, alhamdulillah kita berdua diizinkan untuk bermalam di dalam stasiun. Gila, rentek badanku. Perjalanan maraton Jakarta-Surabaya-Gubeng dan setengah hari lebih menanti kereta api Sri Tanjung yang datang dari Yogyakarta menuju Banyuwangi bikin kita segera rebahan. Lampu stasiun yang telah dimatikan membuat kita nyaman berlayar di atas kursi-kursi tunggu penumpang. Kabar tentang Raung yang very mistik sempat menjadi puncaan pikiranku. Sebelum pejamkan mata, di dalam buayan angin stasiun yang dingin, gak lama aku pun lep, hilang di dalam kedamaian tanpa batas. Esok pagi bersama kesibukan para awak stasiun, kita pun bangun dan pindah keluar stasiun. Ucapkan terima kasih, lalu cari makan untuk sarapan. Gembolan segede gaban yang ada di punggung kita tentunya menarik perhatian, terutama tukang ojek. Sambil basa-basi mereka bertanya, mau naik Raung lewat jalur Pataka ya Mas? Aku jawab iya. Ya udah, nanti sama kita aja. Gak ada angkot untuk ke sana. Tawar-menawar harga, akhirnya deal. Bentar ya Mas, kita nyarap dulu sama cari tembakau. Di salah satu sudut stasiun, aku lihat ada penjual bako iris lengkap dengan alat dan papirnya. Samperin tawar-menawar lalu bungkus 1 kilogram tembakau manis. 1 kilogram tembakau manis irisan dengan papir dan alatnya masuk ke dalam keril kita. Pagi itu kita dapat literasi cukup banyak dari tukang ojek. Setelah keril siap dan mereka siap, akhirnya roda-roda motor bergerak membawa kita menuju dusun Wonokromo atau Wonocolo. Mereka mengantar kita langsung ke kediaman rumah Pak Kadus. Belum ada pos pendakian Raung. Kebetulan di rumah Pak Kadus sedang ada acara. Dengan logat Madura yang kental kami disambut oleh Pak Kadus dan beberapa sepuh masyarakat. Mereka sempat terheran-heran melihat kehadiran kami yang hanya berdua, tetapi hendak mendaki Gunung Raung. Sempat terlontar perkataan, naik Raung jangan berdua Mas, masih banyak singanya, kata mereka. Setelah dipersilakan masuk, aku berdua segera menikmati suguhan teh manis dan kopi hitam khas Kalibaru. Sambil ngopi kita terlibat dalam perbincangan santai dengan warga dusun. Sesekali bercanda mereka menceritakan tentang jalur yang baru dibuat 1 tahun sebelumnya. Biasanya anak kota mau naik Raung itu rame-ramai. Kalian kok cuma berdua? Kalian punya sesuatu ya? Amalan mungkin? Kita berdua geleng kepala. Salah satu sepuh masyarakat juga mengatakan, baru kalian aja nih yang naik Raung berdua dan tim pertama setelah pendakian besar pertama Raung. Setelah cukup lama bersenda gurau, kami berdua dijamu menu makanan khas Madura yang lezat. Senada dengan tokoh masyarakat lainnya, Pak Kadus pun memberikan pandangan agar kita berdua mau menambah personil dari penduduk sekitar. Bukannya nggak mau nih Pak, tapi uang kita pas-pasan. Hehehe, pokoknya seru abis deh. Belum apa-apa kita udah denger cerita mistik Raung yang bikin hati pengen pindah haluan. Belum habis merindingku, gak lama datang penduduk yang habis diserang singa di saat membuka ladang kopi miliknya. Wadaw, tanpa malu-malu dia tunjukin semua bekas lukanya. Sialan, ini gunung edan beneran ya. Setelah testimoni warga yang diserang harimau selesai, salah satu sesepuh warga kembali bertanya, masih mau naik Gunung Raung Mas? Walau bergetar aku jawab,
kita sampai di sini karena izin dan kuasa Allah. Kita berbincang dan bersenda gurau di sini pun karena Allah. Satu hal yang membuat kami yakin dan akan tetap melanjutkan pendakian ini, karena Allah dan para malaikatnya akan ikut di dalam pendakian ini. Jawaban itulah yang kemungkinan menjadi pertimbangan Pak Kadus dan tokoh lainnya. Akhirnya setelah banyak memberikan wejangan, kami diizinkan untuk mendaki Gunung Raung. Ada beberapa barang yang kami titipkan di sini, mengingat waktu tempuhnya bisa mencapai 4 hari sebelum menembus puncak. Setelah semua siap, kami pun pamit kepada Pak Kadus dan para sesepuh dusun. Tukang ojek yang tadi membawa kami segera bersiap mengantar sampai dengan jembatan kayu besar di tepian ladang kopi. Aspal rusak dan berbatu airnya mulus sebelum memasuki hutan damar dan jembatan kayu. Mereka hanya antar kami sampai di sini. Hati-hati ya mas, jangan dipaksakan. Kalau ada sesuatu yang janggal, lebih baik turun. Siap mas, aku bilang. Setelah doa bersama, langkah kaki pun bergerak pasti meninggalkan jembatan kayu. Ladang kopi di antara lembah dan tebing segera menyambut kami di dalam sunyi. Hari sudah cukup siang. Sekitar jam 1 tadi kita baru mulai start dari jembatan kayu. Kurang lebih 50 menit membelah ladang. Akhirnya kita tiba di sebuah pondokan kayu yang cukup besar. Di sini terdapat pohon jeruk nipis dan sebuah pondok kayu mini di samping kiri jalan. Di areal ini kami beristirahat sebentar, kemudian bertemu dengan penduduk sekitar. Kalau nggak salah namanya Pak Sunaryo. Masih senada dengan Pak Kadus bahwa kami berdua adalah pendaki yang baru mendaki Raung lagi. Setelah 1 tahun ada pendakian besar ke Gunung Raung. Melihat Pak Sunaryo, aku langsung mikir literatur. Gak banyak cerita, aku langsung tanya-tanya semuanya tentang Raung. Menurut beliau, pondokan kayu miliknya termasuk di dalam pos pertama Gunung Raung. Selepas pertigaan nanti, kita harus lurus dan masuk ke dalam hutan. Jangan ke kanan jalur yang menurun katanya. Oh iya pak. Sumber air di mana lagi pak? Ya cuma di sini yang paling dekat. Nanti di atas kamu agak jauh turunnya. Kalau malam jangan bakar-bakaran ya. Memang kenapa pak? Sambil berbisik dia bilang undang singa. Oh begitu. Siap-siap. Makasih informasinya pak. Kalau gitu saya pamit ambil air dulu ya pak. 2 buah diriken 5 liter dan 6 buah botol air mineral 500 ml kami bawa turun dan diisi penuh. Balik lagi dan istirahat. Kebetulan Pak Sunaryo udah nggak ada di pondokan. Niat mau minta jeruk nipis, akhirnya nggak jadi. Pak, minta jeruknya ya. Silakan, ambil nak. Petik aja seperlunya. Hehe, aku yang ngomong, Lando yang nyaut. Kira-kira 15 buah butir jeruk akhirnya berpindah ke dalam keril. Setelah racik minuman, kita pun bergerak kembali. Beban air 6 liter per orang membuat langkah seperti keong. Uclak-uncluk menembus punggungan terbuka pertama sebelum memasuki kawasan hutan rimba. Kurang lebih 10 menit, akhirnya kita tiba di mulut rimba. Banting keril lalu linting tembakau. Tali plastik yang telah dipersiapkan sebagai marka segera kami potong-potong dalam ukuran tertentu. Sesekali terdengar suara senso di dalam rimba dan beberapa burung raksasa terbang melintasi angkasa. Jalur sempit di pinggir jurang lalu masuk ke dalam hutan lebat. Suasana hutan benar-benar sunyi. Tumbuhan di kiri kanan jalur sangatlah rapat. 5 atau 10 menit ke depan jalur masih standar. Hahaha. Masih aku ingat jelas gimana kita kebingungan dengar suara wuk-wuk-wuk di atas kepala. Suara tersebut nyanter dan membuat pucuk-pucuk pepohonan bergetar hebat. Masya Allah, gak taunya 2 ekor rangkong ukuran raksasa hinggap di atas pohon, kemudian terbang dan menjauh pergi. Sampai lemes kita berdua, jatuh duduk sambil punggung-punggungan. Rapatnya kondisi jalur membuat kita ekstra waspada. Berkali-kali ayunan golok terus dilakukan untuk membuka kerapatannya. Berdua-dua di dalam rimba sunyi nan perawan membuat kami fokus terhadap situasi. Sesekali pecah obrolan, itu pun hanya di saat membuat marka jalan. Keadaan benar-benar sunyi. Hawa dingin mistis menggantung ketegangan di udara. Dah, asik bener.
Hutan rapat dan redup, ditambah suara-suara asik sepanjang jalan, menambah nikmat suasana pendakian. Bukan hanya pepohonan kecil yang menutup jalur, kadang pucuk-pucuk rotan mencuntai penuh duri, menghalangi perjalanan. Beban berat terpaksa harus diturunkan untuk membabat berbagai halang lintang yang menghadang. Hari pertama benar-benar menguras energi. Satu dirigen full air yang menyita tenaga, ditambah aktivitas ekstra membersihkan jalur dari berbagai halang rintang alami, membuat langkah terasa sangat berat. Kurang lebih 4 jam menembus kesunyian. Akhirnya kita tiba di areal agak datar, namun banyak dipenuhi oleh pohon kirai atau pandan hutan. Sepi sunyi, tak ada satupun manusia kecuali hawa dingin aneh dan kabut tipis di antara hujan rintik yang datang menyambut kita berdua. Edan, beri dulu cuk. 2 bungkus rokok yang masih terbungkus rapi akhirnya aku buka, tarik sebatang, ngudut. Raung yang luar biasa, layak disandingkan dengan aroma rokok yang mengudara. Buka bis aja lah, matahari udah mau kabur dari langit kayaknya. Gak pakai lama, bongkar keril tarik tenda. Tenda jadi bersiap untuk masak-masakan. Jamur kuping yang aku dapat sepanjang jalur siap diolah bersama potongan-potongan tempe yang kita beli di stasiun Kalibaru. Landu segera sibuk motongin bawang dan cabai. Sementara aku masak nasi dan masak air untuk ngopi. Ngudut tanpa kopi apa rasanya? Huhuhu. Air mendidih seduh kopi, linting bako lanjut lagi masak-masakan. Hari semakin gelap. Kabut tipis aneh mulai datang dan pergi. Bodoh amat lah. Rasa lapar bikin aku sama Landu gak begitu menggubris hal ini. Cuek aja lah. Namanya juga raung, berdua-dua doang lagi. Nasi matang, lauk pun siap. Angkat piring lalu teratur membagikannya. Makan dulu bro. Urusan lain tar dulu dah, yang penting madang. Habis makan aku kumpulin kayu yang banyak terdapat di sekitar tenda. Lupa pesan Pak Sunario agar jangan bakar-bakaran. Kayu rapi segera aku susun persegi. Gak lama api pun jadi, dan kita berdua segera santai di depan api. Ngudut bakul lintingan ternyata asik juga. Biasanya aku ketawa ketiwi kalau lagi acara beginian, tapi saat itu beda. Aku cuma ngobrol pelan-pelan aja sama si Lando. Golok selalu standby di samping badan. Rokok belum habis dihisap, kopi belum pupus dari gelas. Tiba-tiba melesat sesosok bayangan wanita menggunakan daster panjang putih. Enteng banget dia melayang ringan di atas kepala. Awalnya aku masih pura-pura cuek. Tetapi setelah ada hembusan angin cukup kuat menerpa perapian, aku rada keder juga. Landu tanpa basa-basi segera masuk tenda. Anjrit, sendirian di luar sama si Siti. Ntar dulu dah. Kamu aja Ki, sama keluarga kamu yang metal-metal. Gak pakai lama aku segera ikutan masuk, buka sleeping bag dan berusaha tidur. Aduh, si Kunti ternyata gak sendirian. Dia rame-rame sama gengnya pesta pora di dekat tenda kita. Dari mulai cekikikan sampai ngobrol gak jelas. Terdengar jelas di depan telinga yang dah ditutup rapat. Untung ada CTM, minum 2 butir. Gak lama aku pun hilang dari alam sadar. Raung malam pertama segini sangarnya. Edan. Malam itu aku tidur pakai nyenyak. Penasaran kali si Kunti. Gak kena di alam sadar, dia udak aku ke alam bawah sadar. Huhuhu. Mimpinya asik. Di dalam mimpiku dikelilingi oleh banyak wanita cantik, tetapi pucat semua. Mereka kadang melayang ke sana ke sini tanpa arah dan tujuan. Mimpi tetaplah mimpi, aku tetap nyenyak tertidur sampai pagi datang menjemput. Buka mata pelan-pelan. Kicauan burung dari beraneka jenis menghiasi pagi itu dengan damai. Rintik hujan yang tidak berhenti dari semalam membuat suhu pagi itu tidak begitu menggigit. Setelah yakin hari telah pagi, aku buka pintu tenda. Gak banyak bicara, langsung cari tempat buat Pepsi. Buka sleting langsung cur dengan bebasnya. Lega. Gak berapa lama Lando pun bangun keluar tenda dan ikutan cur. Pagi itu, walaupun sudah pukul 7, tetapi suasana masih tetap redup. Gerimis kecil tetap tidak berhenti membasuhi bumi.
Rintikan air yang jatuh dari sela dedaunan menjadi bunyi unik tersendiri di celah-celah kesibukan kami memasak. Air matang, kopi pun jadi. Pagi-pagi ngopi Mang Udut memang gak ada duanya. Asap rokok segera mengepul di udara. Supernya mana bang? Buat ntar kalau udah nyampe puncak. Hehehe. Nesting yang aku taruh di tempat netesnya air pagi itu udah terisi penuh. Ambil bagian bersihnya untuk cuci beras, lalu naik ke atas kompor. Sarden yang belum diolah kini siap diolah bersama sisa jamur kuping semalam. Ngebikin liwetan buat makan di jalur. Oke, sip. Nasi matang, ganti sarden masuk penggorengan. Naik ke atas kompor, lalu berlayar bersama irisan cabai dan bawang segar. Mantap. Aromanya bikin cacing pada kelaparan. Ayolah. Tanpa basa-basi kita berdua segera menyantap makanan. Takaran nasi yang pas serta sisa sarden yang akan dicampur nasi liwet membuat semuanya tidak ada yang terbuang. Sambil nunggu liwet matang, aku berdua packingan separuh rapi, rebus telur. Telur matang dinginkan lalu masuk kantong. Nasi liwet yang udah matang kita tutup rapat di dalam nesting. Bungkus koran lalu lipat rapat bersama sleeping bag. Semua siap. Let's go brat. Kerapatan rimba tetap tak berkurang. Jalur semakin asik mengguncang lutut di dalam perjuangan. Raung. Kau memang pantas mendapatkan nama itu. Dengkulku meraung-raung saat itu. Edan cuk. Banyak cirma ini mah. Komposisi tanjakan brutal dan medan panjang tak urung membuat kita sebentar-bentar break. Beban di pundak yang terasa bagaikan batu-batu gunung terus menginjak semangat di dalam pertarungan. Ayo kawan, bukan saatnya menyerah. Sahabat kita Raung tidak butuh pendaki tempe hadir di sini. Terseok-seok oleh beban dan jalur, akhirnya kita tiba pada sebuah punggungan tipis dan terbuka. Di salah satu sudut jalur yang rata, kita segera hempaskan keril di atas tanah. Edan, copot pinggangku. Racikan minuman yang biasanya awet kini tak lagi bersisa. Monyet-monyet rimba yang bergelantungan liar di atas kepala nampak tersenyum mengejek kita. Hahaha, dasar monkey. Aku capek malah kamu tontonin. Gila. Start sekitar jam 8, sampai sini pukul 12 kurang. Ini gunung beneran panjang bener kali ya. Udahlah, bodo amat. Tarik bungkusnya ambil sebatang, terus ngudut. Gak sebentar kita istirahat di sini. Lagi asik-asik nyantai dan menikmati cemilan yang ada. Tiba-tiba monyet dan burung liar berhamburan terbang. Bahkan beberapa ekor monyet ada yang sampai jatuh ke tanah karena ketakutan. Kita berdua yang awalnya bingung, segera ambil sikap waspada. Golok panjang yang tergenggam pada masing-masing tangan kita pegang dengan erat. Ada apaan nih? Kenapa monyet sampai panik begitu? Padahal dari tadi mereka enjoy-enjoy aja ngeledekin kita. Belum terjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba terdengar auman keras sekali. Kalau tadi monyet yang panik, sekarang aku sama Lando yang kaget separuh mati. Gak ngerti harus gimana. Yang jelas saat itu aku segera buat barikade dari keril. Dan kebetulan ada kayu panjang yang segera aku serut menjadi tombak. Ketegangan menggantung di udara. Tangan dan kakiku nampak gemetar menunggu apa yang akan terlihat di depan mata. Tarik nafas, tahan sebentar lalu hembuskan. Di saat genting itu tiba-tiba aku teringat harus baca sholawat yang biasa aku amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhin fil alamin ya sayyidi ya Rasulullah. Aku baca ini agak keras dan terus aku baca berulang-ulang. Alhamdulillah, suara kresek-kresek di depan kita tiba-tiba bergerak menjauh. Nuansa harismatis yang luar biasa tiba-tiba menghilang dari dalam dada. Masih gemetar aku sama Lando gak bergerak satu langkah pun. Tenangkan nafas, baru bisa berkomunikasi dengan normal. Anjrit beneran cuk. Aku kira cuma nakut-nakutin aja tuh orang-orang di bawah. Gimana nih? Kata Lando. Lanjut aku bilang. Di sini malah gak asik situasinya. Golok dan tombak kini hadir sebagai senjata kita. Diserang atau tidak urusan 2 miliar. Yang penting prepare apapun yang akan terjadi. Mental yang dihajar auman sang raja tak urung membuat kita semakin terseok-seok.
Tekanan jalur yang menggila, ditambah kewaspadaan yang menguras energi di dalam pikiran, membuat langkah kita berhenti di bibir punggungan terjal. Edan, break dulu. Sumber kayu melimpah yang aku butuhkan untuk perlindungan banyak tersedia di sini. Buka tenda, Cuk. Nggak beres nih, kita diikutin terus kayaknya. Kenapa aku bisa tahu? Karena burung-burung liar selalu panik melihat kedatangan kita. Jelas mereka bukan takut melihat kita, tetapi melihat sesuatu yang menggetarkan jiwa mereka. Tenda jadi, agak terburu kita berdua segera bebenah di dalam. Takut tiada guna. Panik cuma bikin celaka. Tanggung berada di jantung hutan raung, maka tak ada jalan selain bersikap tabah dan pasrah di dalam usaha. Kayu yang agak panjang dan berat dijadikan lembing sebagai senjata apabila diperlukan. Punggungan tipis menjadi salah satu keuntungan tersendiri. Karena kami ada di puncak punggungan, otomatis pandangan kami cukup jelas melihat ke segala arah. Perlindungan berupa tombak-tombak kami buat mengitari tenda. Sisa kaleng sarden dan 3 botol air mineral aku jadikan rambu. Masing-masing dari mereka aku ikat tali yang dihubungkan dengan barikade di depan, di belakang, dan di samping tenda. Apabila kaleng sarden berisi batu bergoyang, maka dia datang dari arah depan. Apabila botol mineral dengan tanda 1 ikatan tali bergerak, maka dia datang dari arah kanan. Apabila yang bergerak botol dengan tanda 2 ikatan tali, berarti dia datang dari kiri. Dan apabila botol dengan 3 tali, berarti dia datang dari belakang. Anjrit, gak sia-sia pendidikan daruratku selama di hutan. Di muka tenda terdapat jebakan yang cukup mematikan, yaitu jebakan yang biasa kita buat untuk menjebak hewan-hewan besar. Jangankan hewan, kita sendiri kalau lengah juga bakalan lewat. Alhamdulillah, setelah hampir 2 jam menyiapkan segalanya semua rapi. Sambil duduk di dalam tenda, aku tetap perhatikan dengan seksama keadaan di sekitar tenda. Lega rasanya. Ambil bungkusnya, tarik sebatang, terus ngudut. Gila, nikmatnya emang gak ada duanya. Sholawat terus berjalan. Lando yang saat itu masih belum full menjadi bagian dari Islam, akhirnya terlarut di dalam bacaan sholawat. Aku yakin dan percaya full terhadap pemilik bacaan tersebut. Gak ada ragu sedikit pun tentang kuasa dan kekuatannya di alam raya ini. Lando baru full masuk Islam setelah dia ke Aceh sama aku. Di dalam masjid yang tak runtuh, tanpa diminta dia segera bersujud dan mengucapkan syahadat dengan penuh keikhlasan. Subhanallah. Siang segera berganti malam, rasa lapar segera datang menyerang. Di mulut tenda yang telah aku samarkan bersama Ponco, kita segera melakukan aktivitas masak-memasak. Semua logistik yang berbau amis kita tinggalkan. Bahkan sampai telur-telur pun kita nggak sentuh sama sekali. Kita cuma makan mie instan aja malam itu. Setelah makan, ngopi dan ngudut. Mata ngantuk tapi nggak bisa tidur sama sekali. Ya Allah, lindungilah kami, pintaku malam itu. Tarik nafas, tahan sebentar. Isi dengan bacaan sholawat lalu hembuskan. Makin lama makin tenang, makin pasrah dan makin nyaman. Semua usaha telah kita lakukan. Kini saatnya untuk istirahat di dalam keyakinan full kepada pencipta kita. Malam itu akhirnya kita tertidur pulas. Entah sang raja datang lagi atau tidak kami tidak tahu, karena kami benar-benar pulas. Tak ada ragu dan takut sama sekali kecuali Allah di dalam hati dan sanubari kami. Alhamdulillah, malam yang menegangkan telah berlalu. Pagi segera tiba menyambut kehadiran kami. Hati-hati aku keluar tenda. Seluruh perimeter yang kita buat semua dalam keadaan utuh. Gak ada satupun yang rusak. Pagi itu, entah kenapa rasa takut telah lenyap sama sekali. Suasana mencekam serasa hilang bersama datangnya keyakinan nilai-nilai ketuhanan secara menyeluruh. Gak nunggu lama segera aku benahin semua barikade dan jebakan yang ada. Pagi itu aku bersyukur karena tak ada satupun hewan yang masuk dalam jebakan kami. Alhamdulillah ya Allah, semua ini adalah kuasa-Mu. Biar bagaimanapun, sang raja adalah makhluk langka. Jika itu benar adalah dia. Jika bukan, sungguh tak patut kami untuk mencelakai makhluk-makhluk-Mu ya Rob. Ampuni kebodohan kami dengan melupakan kuasa-Mu yang tanpa banding. Setelah semuanya bersih, kita segera masak masakan. Bikin kopi baru lanjut ke lainnya.
Nasi matang, telur dadar pedas manis segera menjadi teman yang sempurna. Alhamdulillah, sikat bro. Pagi itu walaupun kerap terdengar suara kresek-kresek dari arah tertentu, kita sudah tak bergeming lagi. Satu tekad, satu keyakinan, hidup mati adalah urusan Allah. Sampai puncak selamat dan kembali dengan selamat. Waspada tetap tingkat dewa. Beban di dalam hati telah tiada, luruh dan lenyap bersama bulatnya tekad dan kekuatan dari Sang Esa. Usai acara makan, kita bergerak lagi. Hari ini sudah memasuki hari ketiga, tetapi tanda-tanda puncak masih belum terlihat juga. Sepanjang jalan kerap terdengar suara kresek-kresek yang selalu diikuti bubarnya hewan-hewan yang ada di atas pohon. Walau sedikit gemetar, tetapi tekad sudah bulat. Jalan terus bersama sholawat dan keyakinan akan kuasa Tuhan yang tanpa batas. Punggungan tipis makin asik dan indahoy. 1-2 pinus-pinus berukuran besar mulai menghiasi jalur. Setelah berjibaku dengan 2 punggungan metal, akhirnya kita tiba di sebuah lokasi yang cukup menakjubkan. Wow, areal ini agak datar, tetapi dipenuhi oleh pinus-pinus ukuran super gede. Bahkan ada salah satu pinus yang bentuknya mirip seperti gerbang masuk sebuah tempat. Hawanya rada anyes. Ingat pesan beberapa tokoh masyarakat, jika di areal ini menemukan buah-buahan emas ataupun lainnya, sebaiknya jangan diambil atau disentuh, kecuali mereka ada dalam bawaan kita tanpa kita sadari. Itu namanya rezeki. Cemas coy, godaannya berat juga. Walaupun sempat terlihat beberapa benda yang berkilau, tetapi kilau sholawat jauh lebih benderang dari kilatannya. Lanjut terus bro. Pinus-pinus raksasa yang menjulang tinggi ternyata memiliki karpet duri yang cukup lebat. Duri-duri ini cukup menghambat gerakan laju kita. Kesenggol dikit dijamin luka, tajam dan gatal. Lando yang berjalan duluan sempat merasakan nikmat sentuhannya. Sambil meringis-ringis dia kibaskan golok untuk membersihkannya. Keluar 2 punggungan pinus raksasa, kami memasuki hutan heterogen yang cukup lebat dan basah. Jamur kuping di mana-mana. Sesekali jelantang menjeng di pinggir jalur menyamar bersama begonia. Lagi-lagi Lando tersengat oleh ramahnya tumbuhan hutan. 30 menit kemudian dia merasakan badannya meriang dan kurang enak. Racikan jeruk nipis dan madu segera meredam panasnya di dalam perjalanan. Suara kresek-kresek telah hilang. Hutan lembab dan basah tentunya bukan tempat yang nyaman untuk istirahat. Sambil mengunyah rambutan atau jeruk yang disiapkan sebagai bekal tambahan, kaki terus berjalan. Entah berapa lama setelah melewati areal yang lumayan datar dan lembab, akhirnya kami memasuki kawasan hutan perdu yang rapat. Kurang lebih setengah jam kemudian, kita akan tiba pada sebuah lokasi yang cukup terbuka dan datar. Lagi-lagi ada pemandangan amazing di sini. Sebuah pohon yang melintang rebah indah sekali untuk dipandang. Dahannya yang besar dan daunnya yang kecil-kecil menjadikannya abadi di dalam kenangan raung. Banting keril, tarik bungkusnya ambil sebatang, lalu ngudut lagi. Cukup lama kita di sini. Di depan nampak barisan arbay rapat menghalangi jalur. Sedang di samping kiri terdapat sebuah lembah yang cukup indah dan terbuka. Angin sepoi terus menyapu wajah pada dinginnya hutan. Pendakian raung bisa dikatakan pendakian yang paling silent. Jarang sekali ada percakapan di sepanjang jalur, bahkan ketika beristirahat sekalipun. Ngopi dulu kamu masak air ya? Aku mau cek jalur dulu nih. Tanpa suara Lando angkat jempolnya. Dia masak, aku langsung melangkah. Ternyata benar dugaanku. Seluruh badan jalur tertutup rapat oleh arbay hutan. Bakal berdarah-darah lagi nih kita. Mending nyantai dulu lah. Situasi medan yang terbuka membuat hati sangat nyaman. Sambil mengunyah jeruk dan rambutan, barulah sesekali ada canda tawa di sini. Puncaknya mana ya? Air mendidih, seduh kopi, biskuit kacang yang belum tersentuh sejak awal pendakian, akhirnya kita acak-acak. Bako manis yang selalu dianggurkan, akhirnya kita linting menjadi beberapa batang rokok yang siap hisap. Anjrot, nikmat bener. Walaupun tidak senikmat super, tetapi momen super ini tak akan bisa terlupa seumur hidup. Habis ngopi perut lapar. Masak dulu romanya nih. Cadangan air masih cukup banyak. Tanpa dicuci, beras langsung dicampur air dan naik ke atas kompor.
Bawang dan cabai segera berubah menjadi irisan-irisan kecil. Telur sebanyak 4 butir kita keluarkan dari sarangnya. Sekaleng sarden tak ketinggalan menjadi target buruan masakan kami siang itu. Mantap. Setengah jam kemudian nasi matang. Naikkan cabai bawang lalu masukkan telur. Orak-arik tuangkan isi sarden ke dalam wajan. Tambah air, tambah saus, tambah roiko. Mantap bener. Selamat makan pendaki super. Hehe. Pesta makan segera dimulai. Selesai makan kita ngudut lagi, nyantai sambil nyeruput sisa kopi. Repot kalau langsung manggul keril nih. Pohon arbei yang berduri tajam sangat merepotkan apabila kita libas sambil bawa gembolan. Oke cuk, kita bersihin dulu jalurnya. Sambil ngudut, kita berdua melangkah mendekati rumpun arbei yang rapat menutup seluruh badan jalur. Kamu duluan. Ntar kalau kamu udah luka-luka, baru aku. Hehehe. Dijamin luka lah kalau nggak hati-hati. Perlahan tapi pasti, Lando mulai mengayunkan goloknya. Sedikit demi sedikit jalur terbuka. Nggak lama dia pun meringis kesakitan. Keringat telah memicu perih di atas luka-lukanya. Giliran aku masuk, kurang lebih 50 menit aku babatin jalur dengan hati-hati. Duri tetaplah duri. Walaupun goyangan sudah perlahan, tetap saja 1-2 di antara mereka lolos dan menggigit kulit dengan legitnya. Lumayan gigitannya. Gimana lagi? Jalur harus tetap dibuka. Babat terus walaupun perih datang melanda. Alhamdulillah selesai juga. Balik ke tempat semula, lalu rebus air campur garam. Hangat, siramkan di atas luka. Anjrit, perih banget cuk. Sambil cengengesan kita berdua meringis kesakitan. Raung, kau memang mantap, semantap rokokku hari ini. Setelah perih agak berkurang, basuh air hangat, lap dan siap untuk berangkat. Punggungan tajam penuh duri telah siap untuk dilayari. Kira-kira 15 menit kita tiba di puncak punggungan. Turun sedikit di antara dua jurang yang menganga, lalu masuk tanjakan super berkarpet alang-alang. Edan, brutal abis coy. Terseok-seok kita mantapkan kaki untuk tetap melangkah. Matahari mulai condong di ufuk barat. Lepas 40 menit kita tiba pada sebuah areal yang agak datar. Terdapat pohon besar melintang di depannya dan cerukan bekas digali di belakangnya. Edan. Kaki udah gemeteran. Lando udah kehabisan tenaga. Briknya, aku gak sanggup lagi. Oke, aku bilang. Punggungku juga udah jerit-jerit rasanya. Taruh keril dan ngedeprok di atas rumput. Vegetasi yang semakin rendah plus jalur yang semakin sadis menghajar dengkul bikin aku penasaran. Cuk, buka tenda dulu. Habis ini aku coba ormet sebentar. Bongkar keril, pasang tenda. Tenda jadi, aku siap-siap melangkah. Kamu diem aja di sini, jangan kemana-mana. Aku cek paling banter 15 menit. Cadangan air yang menipis bikin aku sama Lando paham situasi. Jangan lama-lama nge. Isengku sendirian. Oke brother. Ambil racikan minuman jeruk nipis langsung berangkat. Tenteng golok langsung melesat, meninggalkan Lando sendirian di BC. Bikin aku harus bergerak cepat. Saat itu kira-kira pukul 5 sore. Keadaan agak remang, tetapi masih cukup sinar untuk berjalan. Kurang lebih 10 menit aku tiba pada areal terbuka dan berbatu. Vegetasi semakin tipis, lapat-lapat terlihat sebuah titik triangulasi dan bentangan bebatuan cukup tinggi di belakangnya. Sikat lagi, jangan pakai kendor bro. FM2 segera siap di dalam mode tempur. Sampai tiang bendera aku terenganga. Gila, jalur tipis setipis sutra menyambut langkahku di depan mata. Gak mungkin sore-sore begini cepret-cepret lalu balik lagi menuju tenda. Sampai tenda hari udah gelap. Lando menyibukkan diri dengan membakar api unggun. Gimana? Kata Lando. Sip. Depan dah puncak, tapi masih ada puncak lainnya yang menjulang tinggi. Jalur tipis. Margin safe kiri kanan kuburan. Besok aja lah kita bahas pas di lokasi. Oke, kata dia. Ngopi dulu lah kita. Sore telah berganti malam. Suasana masih asik dan menyenangkan. Air panas jadi, seduh kopi lalu sikat rokok lintingan.
Asik ngopi plus ngudut dari ngelinting di dekat api bikin kita lupa keadaan. Berdua-dua di raung bukan masalah sepele menjelang malam. Rasa bahagia karena menjelang puncak membuat kita terlena. Gak sadar ada beberapa bayangan hitam mendekat tanpa suara. Sambil nangkring di atas pohon, kita lanjut lagi acara ngopinya. Lagi asik-asik ngudut, tiba-tiba kedengaran suara mobil. Brum, brum. Gak lama suara bel sepeda. Kring kring. Lah, ini di gunung apa di pinggir jalan sih? Gak lama suara kelenengan sapi. What? Mulai merinding palaku. Lirak-lirik langsung aja masuk tenda. Baru masuk terdengar teriakan yang membelah kesunyian malam. Anjrit, ini gak cekikikan, tapi ketawa terbahak-bahak. Gila, ketawanya berat dan keras. Kalau kelihatan makhluknya, pasti kudip banget nih. Masya Allah, merinding. Habis kalau cekikikan mungkin udah biasa banget kita dengernya. Tapi kalau bekakakan kayak gini, seumur-umur aku baru denger di raung. Edan. Gak pakai lama si Lando aku suruh ikutin aku tayamum pakai garam. Tarik nafas perlahan, tahan, isi sholawat lalu lepaskan perlahan. Gak gampang, gak semudah ketika aku menuliskan cerita ini. Jantung rasanya mau copot. Susah banget dapet tenangnya. Sampai-sampai berulang kali pegang golok, lalu coba tarik nafas lagi. Gila, ini kali yang namanya kuntil bapak. Seluruh tenda habis aku taburin garam. Susah banget aku baca sholawat. Gak tenang-tenang saking kagetnya. Takut setengah mati, tapi gak boleh panik. Pelan-pelan aku usaha terus. Cuk, sini golokku. Agak gemetar aku pegang bagian tajamnya. Tarik nafas, tahan. Lalu aku basuh garam yang telah diisi sholawat sebelumnya. Lihat mukaku. Selama aku diam, tolong kamu jaga tenda. Apapun yang terjadi, kamu gak boleh keluar tenda. Iya nge, katanya agak gemetar. Lapat-lapat aku dengar dia terus bersolawat. Ya Allah ya Tuhanku, tiada daya dan upaya melainkan karena Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Muhammadin fil alamin. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Terus aku baca sampai semua hening dan tak terdengar apa-apa kecuali bacaan sholawat itu sendiri. Aku gak tahu berapa lama aku dalam keadaan tersebut. Tetapi atas izin dan kekuatan Allah, aku bisa melihat semua yang dilakukan Lando. Gak lama Lando pun ikut tertidur di sampingku. Bacaan sholawat yang menggema keras di dalam sanubari seakan hidup di seantero gunung. Subhanallah. Mereka semua segera menyingkir karena Allah. Tak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya yang tanpa batas. Setengah sadar setengah enggak, aku bangun dari dama yang luar biasa. Lando benar-benar pulas dengan golok telanjang ada di samping tubuhnya. Suasana dingin mencekam telah berganti sesuatu yang hangat dan bersahabat. Gak lama Lando juga bangun. Lihat jam udah jam 3 pagi. Perasaan baru 10 menitan tenggelam di dalam doa-doa. Dah jam 3 aja. Gak berasa 8 jam sila. Lando minta maaf. Katanya dia gak tahan, ngantuk banget terus tidur di sampingku yang sedang bersila. Iya, gak apa-apa. Aku lihat kok. Terserah kamu pada mau percaya apa enggak. Jangan tanya caranya, sebab aku juga bingung. Yang aku paham cuma menyerahkan diri seikhlas-ikhlasnya kepada Allah, lalu diam, hening, hingga bacaan itu timbul sendiri dari alam bawah sadar kita. Itu gak bisa diatur di dalam keinginan. Cuma hadir di saat pasrah dan menyerahkan dengan ikhlasnya diri kita kepada Sang Pencipta. Masalah ilmu-ilmuwan atau hodam-hodaman, aku sama sekali gak ngerti. Setiap ada kejadian di luar nalar, senjataku cuma satu. Ikhlas dan pasrah di dalam kekuatan doa dan usaha. Tarik nafas perlahan, tahan, tenangkan hati dan pikiran, baru hembuskan perlahan. Berhubung hari menjelang pagi, kita gak tidur lagi. Emang gak bisa tidur. Badan rasanya seger banget, kayak habis dipijit dan mandi sauna. Mata terang dan pegel-pegel semua hilang. Begitu juga dengan rasa takut. Semua itu hilang bersama kesegaran yang datang tanpa direkayasa. Santai aja. Kompor dan beberapa alat masak yang masih berceceran di luar tenda kita rapikan kembali.
masak air, lalu bikin energen coklat campur roti. Sambil ngobrol-ngobrol ringan, gak lama mentari pun datang. Rebus semua sisa telur, masak air lalu seduh teh manis. Masukkan ke dalam botol mineral siap melangkah. Kaki dan pikiran yang ringan mengiringi langkah kami untuk menggapai raung di puncak harapan. Alhamdulillah, mentari pagi menyambut kami dengan hangatnya. Puncak raung yang dibayangi oleh puncak sejatinya tersenyum ramah. Assalamualaikum wahai raung sahabatku. Dengan izin Tuhanmu, kami sambangi engkau pagi ini. Al-Fatihah. Setelah mengamati medan cukup lama serta kondisi angin, aku putuskan untuk melangkah melintasi sebuah jalur tipis dengan margin safe. Gak ada sama sekali. Faktor angin dan ketenangan menjadi penentu utama saat itu. Jalurnya belum kayak sekarang kali. Belum ada sisa jejak manusia yang tertinggal dengan jelas. Anjrot my heart. Gak jauh sih, cuma sekitar 6-7 meteran. Tapi uhui banget kiri kanannya. Semua pasti langsung ketemu sama malaikat penjaga kubur. Pelan-pelan aku singkirin batu-batu kerikil yang bisa bikin kehilangan keseimbangan. Lando yang terpaku di pinggir jurang hanya bisa menatap tegang. Udah jangan dipaksa. Aku gak nyaut. Konsentrasi gak boleh kepecah. Kurang lebih 15 menit meniti jembatan rambut. Akhirnya aku tiba pada punggungan agak tebal, tapi bebatuan rapuh dan mudah longsor. Targetku adalah puncak yang menyerupai tusuk gigi di atas sana. Kampret, celah sempit yang ada di depanku benar-benar riskan aku lewatin tanpa alat pengaman. Masih ngotot aku coba cari celah. Bidik kiri kanan, tetap nggak dapet celah safety. Ya udahlah, daripada lewat, mending aku balik kanan. Besok bisa balik lagi. Pelan-pelan aku balik arah. Jalur licin campuran batu dan pasir benar-benar butuh perhatian ekstra. Lando nampak tersenyum tegang. Ari masih butuh bapaknya. Suwe aku bilang. Kali ini dengan ikhlas aku mundur. Balik lagi ke puncak raung adalah prioritas utama. Sedikit demi sedikit akhirnya aku tiba juga. Anjrit, mustahil tanpa alat. Melipir kanan kayaknya bisa, tapi rawan banget. Batu licin dan berpasir di atas jurang yang menganga menanti kita lengah di dalam perjalanan. Balik kanan aja lah. Setelah berdoa dan mengucapkan syukur, akhirnya aku kembali dengan kepala tegak. Sahabatku raung, suatu saat aku akan kembali. Pendakian pertama yang minim literasi kondisi puncak berakibat pada kegagalan mencapai puncak tertinggi raung. Jangan kecil hati cuk. Selama kita masih hidup, kita masih bisa kembali ke tempat ini. Puncak sejati baru berhasil aku injak 7 tahun kemudian. Raung emang gila bro. Pendakian kedua dan ketiga sudah tidak begitu berkesan karena jalur sudah mulai terbuka dan Gunung Raung mulai banyak pendakian. Foto-foto puncak sejati tersimpan bersama seseorang yang gak jelas lagi di mana rimbanya. Ayo cuk, jalan masih panjang. Seharian berjalan, akhirnya kita tiba di pondok Pak Sunaryo. Di sini kita menginap semalam lagi sebelum turun keesokan paginya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.